Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, malam Rabu 17 Sya'ban 1437 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wahai Allah, berikanlah kepada jiwa-jiwa kami ketakwaan dan sucikanlah jiwa-jiwa kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pensuci jiwa dan pemberi ketakwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membicarakan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu pada Kitabul Adab, Kitabus Salam. Kitabul Adab dan Kitabus Salam. Dan pada pertemuan kali ini kita membaca hadis yang ke-845. 845. Saya bacakan hadisnya. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyul islami khair, qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang terbaik dalam Islam? Beliau menjawab, yaitu kau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang belum kau kenal. Ini mungkin sudah kita bahas, akan tetapi saya ulang untuk ada beberapa tambahan faidah yang kita ambilkan dari perkataan dan penjelasan para ulama. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya
ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amalan apakah yang terbaik dalam Islam? Faedah sebagai tambahan adalah kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya sebuah amalan untuk diamalkan, bukan hanya sekedar sebagai pembendaharaan ilmu, tetapi untuk diamalkan. Apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai bentuk untuk ilmu yang diamalkan, bukan hanya sebatas pengetahuan semata. Dan ini sikap wajib kita contoh, karena ilmu tidak akan dikatakan bermanfaat kecuali ketika diamalkan. Ilmu tidak akan bermanfaat kecuali ketika diamalkan. Dan beginilah da'bus sahabah. Ini adalah kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab tut'imut ta'ama, yaitu memberikan makan kepada yang membutuhkan. Di sini ada tambahan faidah bahwa orang yang paling berhak untuk diberikan makan adalah para kerabat. Kemudian orang-orang setelahnya. Dan kerabat yang paling terdekat adalah istri dan anak-anak. Jadi kadang-kadang seseorang dia memperhatikan istri dan anak-anaknya. Itu baik dan sangat baik. Lebih baik dibandingkan dia memperhatikan orang lain. Kenapa? Karena ukurannya memperhatikan dan membiayai, menafkahi para istri, yaitu para kerabat, maksudnya istri dan anak-anak, itu adalah kewajiban. Sedangkan menafkahi orang lain yang tidak punya hubungan kerabat, itu adalah hukumnya sunnah. Dan kaedah di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah berfirman dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan apa yang aku wajibkan atasnya. Ini menunjukkan bahwa amalan wajib lebih didahulukan dari amalan sunnah. Makanya menafkahi para kerabat ini lebih didahulukan dibandingkan menafkahi para orang lain. Kemudian tambahan selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang para suami tidak memasukkan di dalam hatinya bahwa ketika dia menafkahi istri dan anak-anaknya itu dia sedang melaksanakan amalan wajib. Nah ini jangan lupa bahwa kita ketika bekerja, ada yang sampai keluar kota mengarungi lautan, ya, kemudian panas, dihadang, hujan, diterpa untuk menafkahi anak istri. Jangan lupa tanamkan dalam diri kita itu kita sedang beribadah kepada Allah, dan ibadah yang kita berharap pahala darinya. Dan ini membuat suami menjadi ringan bekerjanya karena dia sedang beribadah kepada Allah. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta alaih. Tidaklah engkau menafkahi dengan sebuah nafkah yang kamu berharap pahala dari Allah, melainkan kamu akan diberikan pahala sedekah atasnya. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai yang engkau masukkan suapan makanan kepada istrimu. Jadi
Faedah ya ini, tambahan ini, jangan lupa wahai para suami, ketika Anda memberikan uang kepada istri per bulan misalkan, atau belanja harian misalkan, atau membelikan makanan, membelikan baju, sandang, pangan, jangan lupa itu kewajiban yang dia bentuknya apa? Ibadah. Nah, ketika merasa itu ibadah, kita akan nyaman, ringan, tidak terbebani, karena kita berharap pahala atasnya. Sebagaimana kita sholat, terbebanikah kita ketika sholat? Tidak, karena kita ingin mendapatkan pahala atasnya. Hanya orang-orang munafik yang berat sholatnya. Nah, di sini mungkin kunci ringan mengurus anak istri, di antaranya yaitu anggap, masukkan, yakini di dalam sanubari kita bahwa menafkahi anak istri itu adalah ibadah yang kita berharap pahala atasnya. Jadi kita tidak merasa terbebani. Ya, kita wahai para suami tidak merasa terbebani. Ini Bapak Ibu, saudara-saudara, ini faidah ya. Jangan lupa. Kenapa? Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Jadi ini bukan dari kantong saya. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa beliau mengatakan ketika Rasulullah SAW mengatakan innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya engkau tidaklah memberikan nafkah dengan sebuah nafkah yang kamu berharap pahala atasnya kecuali kamu diberikan pahala atasnya. Kata-kata kecuali kamu diberikan pahala ini jangan lupa. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sebagian suami merasa ini wajib, ya sudah, dia kasih aja gitu. Enggak meletakkan dalam hatinya, saya berharap pahala. Maka jangan lupa itu. Ya, ditanamkan di dalam hati kita berharap pahala atas. Dan faedahnya seperti yang saya sebutkan tadi, mencari duit, mencari harta jadi ringan, tidak sulit, tidak merasa terbebani karena kita sekarang sedang beribadah kepada Allah. Kemudian di sini disebutkan dan mengucapkan salam, dan di sini mahallus syahid, bahasa Arabnya mahallus syahid, bahasa Indonesianya ini inti pendalilannya pada hadis ini, yaitu tentang kitab salam, yaitu bahwa mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal atau yang tidak engkau kenal. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita faedah menarik di sini oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan la yakun salamuka salamu ma'rifah. Jangan sampai ucapan salammu kepada seseorang itu karena engkau kenal dia. Bukan. Tetapi kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Kenapa? Bal yakun salamuka salamu mathubah wa ulfah. Tetapi salam yang kamu ucapkan kepada siapapun yang kau kenal atau tidak kenal adalah karena ingin dapat pahala. Nah ini dia. Ini yang kadang-kadang kita lupa padanya. Ketika kita salam, misalkan ketemu dengan orang, ya, bahkan yang ironi kadang-kadang ada orang yang kita kenal, kemudian bukan salam yang ada, tetapi basa-basi. Nggih. Nggih, Pak. Enggak, ini salam. Apalagi yang enggak kenal, sudah lewat aja. Ini keliru. Jadi jadikan salammu itu sebagai salam yang menginginkan pahala atasnya. Ya, bukan salam yang engkau salami orang karena engkau kenal, enggak. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, bagaimana kalau seandainya kita salam kepada orang yang kita kenal saja? Sangat banyak pahala yang kita lewatkan. Nah, maka mungkin mulai dari saat sekarang, ya, ketika kita bertemu dengan orang, kita sebarkan salam. Dan ini bentuk pengamalan dari pengajian ini, sebarkan salam. Ala man arafta wa man lam ta'rif, yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Kecuali kalau seandainya orang itu Yahudi atau Nasrani ataupun orang-orang musyrik lainnya seperti Majusi dan penyembah-penyembah berhala. Maka ini tidak boleh kita mengucapkan salam pertama. Sebagaimana hadis riwayat Muslim,
La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian mulai kaum Yahudi dan Nasrani dengan salam. Kemudian ada faedah tentang memulai ucapan salam kepada siapa yang kita ketemui. Beliau membagi manusia itu ada 3, kata beliau. Manusia yang kita salami dan yang kita tidak salami ada 3 macam. Yang pertama yaitu orang yang fasik, melakukan dosa besar. Ini tetap disalami, kata beliau. Orang yang fasik melakukan dosa besar tetap disalami. Seperti apa? Ahli maksiat tetap disalami. Ya, minum khamr kah, kemudian pokoknya orang ahli maksiat ya tetap disalami, kecuali kalau kita ingin memboikot dia. Memboikot itu dalam bahasa agamanya hajar, menghajar. Ya, aku kada diherani sidin, aku kada disalami sidin. Nah, itu namanya hajar sebenarnya. Hajar, ya, boikot. Kecuali kalau kita melihat boikot kita, hajar kita kepada orang tersebut bermanfaat. Ya, kalau seandainya hajarnya nggak bermanfaat, nggak usah dihajar. Malah akan tambah parah nanti dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini bagian macam orang pertama, yaitu siapa? Orang yang fasik. Fasik itu siapa? Orang yang melakukan dosa dan dia perlihatkan dosa tersebut. Kafir, bagian yang kedua atau macam yang kedua yaitu kafir. Maka ini tidak boleh disalami. Kecuali jika ia mengucapkan salam kepada kita, maka kita jawab. Adapun memulainya, maka tidak. Kemudian orang yang ketiga atau macam yang ketiga adalah seorang muslim atau seorang manusia yang kita tidak tahu dia muslim atau enggak. Atau kita tidak tahu dia muslim yang fasik atau tidak. Pokoknya dia muslim. Maka tetap kita salami. Dan usahakan kita yang bersungguh-sungguh untuk memulai salam dibandingkan dia. Ini adab. Kita yang bersungguh-sungguh untuk memulai salam dibandingkan dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak teguran lama ini berdosa. Ya, karena batas tidak boleh menegur atau boleh tidak berteguran itu hanya 3 hari. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3. Tidak halal, berarti haram bagi seorang muslim untuk menghajar, menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan sebaik-baik keduanya yang tadi misalkan Pak Haji Fulan datangkah malam ini kajian? Datang oh kada jadi aku datang. Ya. Maka misalkan ada seperti itu, yang paling pertama kali memulai salam dialah yang paling utama, yang paling baik. Karena dia sudah benar-benar menurunkan kerendahan hatinya dan ingin kebaikan. Ya, ingin kebaikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tambahan untuk hadis yang ke 860 berapa? 845. Ya, sekarang kita baca hadis yang ke 846. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala lamma khalaqa Allah ta'ala Adam alaihi salam qala idhhab fasallim ala ulaik nafarin minal malaikati julusun fastami' ma yuhyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika. فقال السلام عليكم
faqalu assalamu alayka wa rahmatullah fazaduhu wa rahmatullah muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam, lalu dia berfirman, pergilah, lalu ucapkan salam kepada mereka, yaitu beberapa malaikat yang sedang duduk-duduk. Kemudian dengarkanlah bagaimana cara mereka menjawab penghormatanmu, karena sesungguhnya itulah cara engkau bersalam, dan juga untuk semua keturunanmu. Adam alaihi salam lalu mengucapkan assalamu alaikum. Kemudian para malaikat menjawabnya assalamu alayka wa rahmatullah. Jadi mereka menambahkan untuknya kata-kata wa rahmatullah, muttafaqun alaih. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan sering sekali kita dapati Abu Hurairah, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu, dan terkenal dengan kunyahnya Abu Hurairah. Dan begitulah manusia, kadang-kadang dia terkenal dengan kunyahnya, ada yang terkenal dengan gelarnya, anaknya si fulan, abahnya si fulan gitu. Ada yang terkenal dengan keadaan fisiknya, misalkan Al-A'mash, yaitu seorang yang lemah penglihatannya dan sering keluar dari matanya air. Ini namanya A'mash. Ada seorang yang terkenal dengan Al-A'raj, si pincang. Ya. Ini untuk pengenalan tidak mengapa. Makanya misalkan kalau seandainya kita lagi ngobrol di Masjid Imam Syafi'i, ada jamaah yang mana orangnya itu yang hidungnya mancung. Nah itu boleh, tapi ke dalam, boleh aja. Ya, untuk pengenalan. Adapun untuk menghina, menggibah ini tidak boleh. Itu nanang putih, tuha. Ya, ini tidak boleh. Ini boleh kalau seandainya untuk pengenalan. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga terkenal dengan faidah. Faidahnya yaitu sangat bersemangat keluarganya mendapatkan hidayah. Nah ini perlu dicontoh. Sangat bersemangat keluarganya mendapatkan hidayah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ini sebenarnya adalah bisa berdakwah untuk keluarga. Ajak anak, istri, paman, bibi, orang tua, bahkan sebelumnya adik, kakak, ya. Ada beberapa orang kadang-kadang yang memang mereka benar-benar memfokuskan dakwah mereka untuk keluarga, yang benar-benar keluarganya akhirnya dari A sampai Z mengenal sunnah. Subhanallah. Ini keutamaan yang dicontohkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sangat ingin ibunya dapat hidayah, sampai-sampai beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan ibunya mendapatkan hidayah. Dan akhirnya didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah, Umma Abi Hurairah, ibunya Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pulang ke rumah. Pada waktu itu ibunya langsung ketika datang selangkah masuk ke dalam rumah, Abu Hurairah langsung mendengar kata-kata dari ibunya, asyhadu an la ilaha illallah. Doa, jangan pernah lupakan doa, jangan pernah remehkan doa. Doa itu agung, doa itu mukjizat, doa itu luar biasa. Karena petunjuk hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia alainal balagh faqat. Kita manusia hanya menyampaikan. Ya. Laisa lana sya'nu bin nata'ij wal hisab. Bukan urusan kita untuk hasil dan juga untuk hitungan. Kita cuma menyampaikan. Ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, laisa laka minal amri syai'. Artinya, engkau wahai Muhammad SAW bukan urusanmu. Si fulan dapat hidayah, si fulan dapat laknat, bukan urusanmu. Ini ayat turun kenapa? Karena tatkala Rasulullah SAW beliau berdoa kunut di dalam sholat, kemudian beliau mengucapkan Allahumma la'an fulan, ya Allah laknatlah si fulan, laknatlah si fulan, laknatlah si fulan. Ternyata dari yang dilaknat oleh Rasulullah SAW dalam doanya tersebut ada yang masuk Islam. Laisa laka minal amri syai'. Ya, ini bekal bagi kita yang ingin berdakwah.
menyampaikan agama yang benar, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini, mengajak manusia kembali ke jalan Allah, mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah. Alainal balagh faqat la ghair. Kita hanya menyampaikan, tidak ada urusan lain. Wal hidayah biyadillah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat-ingat sekarang keluarga-keluarga kita terdekat yang sudah lama kita tidak hubungi. Jangan sampai kita masa bodoh, adik enggak sholat, biarin aja. Ya, kak paman enggak sholat, si keluarga masih melakukan kesyirikan. Ya, jangan. Ya. Saya bahkan mendapati cerita beberapa ustadz yang mulia yang mereka sudah lama berdakwah, para senior kita. Mereka itu kadang-kadang mengumpulkan keluarganya. Keluarga, kemudian ada yang punya hutang. Nih, siapa yang punya rezeki bayarkan ini. Ini punya hutang. Subhanallah. Ada yang seperti itu. Ya, maka antum bisa jadi penerang untuk keluarga. Ini para ikhwah, ini contoh dari Abu Hurairah radhiyallahu. Bersungguh-sungguhlah untuk berdakwah di tengah-tengah keluarga. Itu pesan malam ini. Bersungguh-sungguhlah untuk berdakwah di tengah keluarga. Jangan pikirin orang banyak. Ya, mikirin jamaah Masjid Imam Syafi'i, ngapain? Mikirin keluarga sendiri. Ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Pikirin jauh-jauh gitu. Ibunya enggak sholat, gimana? Ibunya main syirik misalkan, seperti itu. Jangan pikirkan itu. Ya. Dan ini yang diwariskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada kita. Baik, poin yang kedua, makna dari hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ketika Allah menciptakan Adam. Ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah bahwa Adam itu adalah Abul Bashar, bapaknya manusia, nenek moyangnya manusia. Dan ini bukti nyata bahwa Adam adalah manusia pertama. Ketika Allah menciptakan Adam, lalu dia berfirman, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pergilah. Nah, ini menunjukkan bahwa antara Adam dengan malaikat itu jauh. Kedudukan malaikat jauh. Antara Adam dan malaikat itu jauh. Pergilah. Lalu ucapkan salam kepada mereka. Kepada mereka, yaitu beberapa malaikat yang sedang duduk-duduk. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, bahwa di sini malaikat yang sedang duduk-duduk menunjukkan bahwasanya mereka itu punya jasmani, fisik. Karena tidak dikatakan duduk kecuali zat itu mempunyai fisik. Ya, jadi salah, keliru kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah arwah, ruh. Enggak. Seperti yang digambarkan di dalam beberapa pikiran manusia, kemudian divisualisasikan, divideokan dalam film ataupun sinetron ataupun yang lain-lainnya, maka ataupun tulisan, ini tidak benar. Malaikat itu mempunyai zat, ya. Bahkan kan malaikat pembawa arsy disebutkan ma baina udhunai wa atiqihi kama baina samai wal ardi. Antara telinganya dengan pundaknya itu seperti langit dan bumi. Besarnya malaikat. Ini menunjukkan bahwa ketika mereka duduk-duduk itu berarti mereka mempunyai jasmani. Kemudian dengarkanlah bagaimana cara mereka menjawab penghormatanmu. Penghormatanmu yang dimaksud di sini adalah salammu. Salam. Ya, penghormatan yang dimaksud di sini adalah salam. Karena sesungguhnya itulah cara engkau bersalam dan juga untuk semua keturunanmu. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwasanya semua yang terjadi kepada nabi-nabi itu adalah syariat untuk umat Islam. Ya. Makanya ada perkataan para ulama mengatakan al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi ukuran adalah umumnya hukum, bukan khususnya sebuah cerita. Ya, ceritanya untuk Adam alaihissalam, tapi hukumnya umum untuk siapa? Untuk seluruh umat muslimin. Nah, ini. Kemudian karena sesungguhnya itulah cara engkau bersalam dan juga untuk semua keturunanmu.
Ini sekali lagi, ini kata-kata semua keturunanmu menunjukkan Adam alaihissalam adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan dari atas muka bumi. Yang makhluk pertama yang Allah ciptakan dari manusia, maksud saya. Ya, dari manusia. Berarti Adam adalah Abul Bashar, nenek moyangnya manusia. Dan ini membantah keyakinan yang disebutkan dalam teori Darwin, yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari keturunan kera, kemudian berevolusi menjadi manusia. Ini tidak benar, ya, tidak benar. Adam lalu mengucapkan Assalamualaikum, mengucapkan kepada siapa? Kepada para malaikat. Kemudian para malaikat menjawabnya Assalamualaikum warahmatullah. Jadi mereka menambahkan untuknya kata-kata warahmatullah. Jadi mereka menambahkan untuknya kata-kata warahmatullah, itu maksudnya penekanan bahwa malaikat ketika menjawab salamnya Adam ditambahi sebagaimana yang diajari di dalam Al-Quran. Wa idza huyyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang semisal. Nah, ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh malaikat kepada Adam alaihissalam. Maka ini pun akhirnya menjadi syariat kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidak ada keraguan di dalamnya tentang kesahihannya. Taib, kita ambil beberapa pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama yaitu bahwa bahwa makhluk manusia asalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Makhluk manusia asalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Insan ayat 1. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah datang kepada manusia suatu masa yang mereka tidak ada pada waktu itu? Maksudnya manusia itu sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Untuk apa kita pahami ini? Agar kita mengenal betul bahwa pencipta kita siapa? Allah. Nah, ini tujuannya. Jadi faidah pertama ini, manusia asalnya tidak ada menjadi ada, agar kita meyakini bahwa sang pencipta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ateis, yang tidak percaya kepada Allah, kepada pencipta, bahwasanya pencipta adalah Allah, mereka sangat mudah kita bantah. Mereka kata, kita sebutkan saja ayat Al-Quran. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah manusia itu yang ada ini ada begitu saja, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Itu pasti mereka nggak bisa jawab. Ya, itu ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bantahan kepada orang-orang ateis sangat mudah, yaitu dalam surat At-Tur ayat 35 dan juga surat Al-Waqiah ayat 59. At-Tur 35, Al-Waqiah ayat 59. Ini bantahan kepada orang-orang ateis yang tidak percaya bahwa Allah Maha Pencipta. Ya, Allah Maha Pencipta. Am khuliqu min ghairi syai'. Apakah manusia tercipta itu tanpa sesuatu? Artinya tidak ada yang menciptakannya, tank gitu, ya, ada langsung begitu? Nggak mungkin, nggak masuk logika Anda, wahai orang-orang ateis. Kemudian amhumul khaliqun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Itu juga mustahil. Ya, juga disebutkan dalam surah Al-Waqiah ayat 59. A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Lihat, ini pertanyaan Allah bukan untuk dijawab, tetapi pertanyaan ingkari, pertanyaan merendahkan. A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kalian yang menciptakannya ataukah kami yang menciptakannya? Ini pertanyaan yang benar-benar memojokkan orang-orang ateis, tidak akan mampu mereka menjawabnya. Ya, dan para ikhwah, para ulama mengatakan tidak ada yang mengingkari keberadaan Allah kecuali al-mukabirun, orang-orang yang congkak sombong. Seperti siapa? Fir'aun, ya, dia sampai mencela Allah. Ya Haman, ibni li sarhal ali ablughul asbab, attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunhu kadhiba.
wahai Haman, menteriku, menteri Fir'aun, bikinkan aku tangga ke langit. Aku akan naik ke langit bertemu dengan robnya Nabi Musa. Dan aku kira Musa ini dusta, nggak ada di sana di atas rob. Tetapi di sini ada faedah menarik, terutama yang tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit. Fir'aun saja Fir'aun tidak beriman Allah di langit. Berarti yang tidak mempercayai Allah di atas langit ini serupa-serupa dengan Fir'aun. Dan ini faedah saya ambilkan dari perkataan Al-Ustadz Al-Fadhil, sahabat saya, Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu pelajaran pertama. Ya, bahwa manusia asalnya tidak ada menjadi ada. Itu menunjukkan Allah lah sang pencipta. Kemudian faedah yang kedua yang sudah kita singgung tadi, bahwa malaikat itu mempunyai jasmani. Malaikat mempunyai jasmani, bukan ruh. Kenapa? Karena disebutkan kata-kata duduk. Ya, dan sesuatu duduk tidak mungkin duduk kecuali apa? Kecuali ada jasmaninya. Makanya, dan banyak sekali dalil-dalil dari ayat Al-Quran dan hadis Rasul yang menunjukkan bahwasanya malaikat itu adalah jasmani. Dan membicarakan tentang malaikat ini adalah salah satu rukun iman. Jangan sampai kita cuma mengetahui ya beriman kepada malaikat selesai gitu. Enggak. Tetapi rukun iman yang kita harus pahami secara detil, sedetil mungkin. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 1. Ja'ilil malaikata rusulan uli ajnihah. Allah yang menciptakan malaikat sebagai seorang rasul, yaitu utusan dari Allah kepada manusia. Uli ajnihah, yang mempunyai sayap. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para malaikat mempunyai sayap dan mempunyai jasmani. Apa fungsi bahwa kita meyakini malaikat mempunyai jasmani? Fungsinya adalah bahwa kita beriman kepada malaikat dan diwajibkan untuk beriman kepada malaikat. Dan salah satu bentuk keimanan kita kepada para malaikat adalah kita memahami bagaimana jasmaninya malaikat. Jadi ini penyempurna keimanan kita kepada malaikat. Silahkan ada. Ya, kita lanjutkan faedah selanjutnya, yaitu apabila kita ingin mengucapkan salam kepada kita lanjutkan faedah selanjutnya, yaitu apabila kita ingin mengucapkan salam kepada banyak orang, maka mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam kepada para malaikat. Di sini para malaikat banyak berarti. Maka beliau mengucapkan Assalamualaikum. Dan saya sering mengatakan kumnya nggak panjang. Ya, Assalamualaikum. Ini keliru. Ya, nanti beda artinya. Ya, Assalamualaikum. Kemudian sedangkan kalau yang menjawabnya itu ataupun kalau yang diberikan salam atau yang menjawab kita menjawab salam satu orang, maka kita pakai kalimat yang menunjukkan kepada satu orang juga. Seperti malaikat menjawab di sini Assalamu alayka wa rahmatullah, karena cuma Adam. Berarti Ustadz, nanti kalau ketemu orang Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaik, ya, ini nanti aneh lagi di masyarakat. Padahal dia satu orang, Assalamualaikum. Maka bisa kita lakukan, bisa kita jawab bahwa sunnahnya kita mengucapkan kalau untuk satu orang pakai Assalamualaikum. Tapi kalau untuk banyak orang pakai Assalamualaikum. Tetapi kalau seandainya sudah terjadi di masyarakat seperti sekarang ini, ya, kita walau satu orang, walau banyak orang tetap Assalamualaikum. Ya.
dan bisa kita jawab bahwa tetap saja lakukan seperti itu. Kenapa Ustadz? Bukankah tadi faedahnya bahwa jika yang kita salami itu adalah satu orang, maka kita menjawab assalamualaikum, yaitu satu orang, nggak pakai kum, alaik. Maka kita bisa katakan assalamualaikum untuk orang yang kita hormati. Ya, tetap kita memakainya assalamualaikum untuk orang yang kita hormati. Tetap, kecuali kalau seandainya kita sudah belajar seperti ini. Maka ketika kita bertemu dengan kawan yang sendirian, maka kita tidak mengapa untuk mengucapkan assalamualaikum. Tetapi kalau untuk orang-orang yang belum tahu mungkin penjelasannya dan belum membaca hadisnya ini, maka kita tetap mengucapkan assalamualaikum. Kenapa? Karena kum untuk mengagungkan atau menghormati orang yang kita berikan salam, dan juga tidak bertentangan dengan adat kebiasaan kaum muslimin selama ini. Ya, tetapi ilmunya tadi, kalau satu orang kita mengucapkan apa? Assalamualaikum. Kalau banyak orang assalamualaikum. Makanya di sini Adam alaihissalam ketika berhadapan dengan para malaikat mengucapkan assalamualaikum karena banyak. Ya. Dan para malaikat ketika menjawab Adam yang satu orang, alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini faedah. Faedah selanjutnya yaitu di dalam ucapan malaikat jawabannya di sini assalamu alayka warahmatullah. Saya harus menulis biar bisa dimaklumi dengan baik. Perhatikan baik-baik. Kalau kita menjawab kita ucapkan salam, assalamu alaikum, ya, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian biasanya kalau kita menjawab salam apa? Waalaikumsalam. Nah, di kitab kita apa? Assalamu alaika. Ya. Bedanya dari mana? Dari beberapa sisi. Yang pertama ini pakai ka. Tapi sudah kita pahami bahwa Nabi Adam sendirian, makanya pakai ka, tidak pakai kum, ya, tidak seperti ini, pakai kum. Ya. Ini ucapan salam. Ucapan salam. Dan ini jawaban, dua-duanya ini jawaban. Nah, yang biasa kita pakai waalaikumsalam. Nah, sedangkan di dalam hadis assalamu alayka warahmatullah, ada bedanya berarti. Bedanya mana? Yang pertama yaitu ka dengan kum. Maka kita jawab ka di sini karena cuma apa? Adam. Nah, sedangkan ini Ustaz waalaikumsalam. Ya. Dan yang benar jawabannya begini. Waalaikumsalam. Lalu Ustaz, malaikat salah dong jawabannya. Maka kita bisa jelaskan bahwasanya malaikat menjawab dengan cara seperti agar mengajari Adam bagaimana tata cara mengucapkan salam. Paham? Ya? Masalahnya apa Ustaz? Masalahnya aja nggak paham saya. Masalahnya ini. Ini masalahnya apa? Siapa yang angkat tangan? Masalahnya apa? Mohon. Siapa? Mas. Nah, jawaban tata cara menjawab salam ini beda dengan kebiasaan kita, betul? Ya. Coba lihat hadisnya. Malaikat mengucapkan Adam mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab oleh malaikat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kebiasaan kita menjawabnya apa? Waalaikumsalam. Itu masalahnya. Paham masalahnya sekarang? Nah, jawabannya yang pertama, ini Ustaz beda nih, Kak. Bukan kum, kenapa ini? Maka kita katakan karena malaikat menjawabnya untuk siapa? Adam. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau yang di hadapan kita, baik kita mengucapkan salam atau kita menjawab salam, kalau dia satu orang maka pakai kak sebenarnya. Ya. Kalau menjawab salam juga begitu. Maka pakai kak kalau dia satu orang. Tapi kalau banyak maka pakai kum. Karena Adam di sini pakai kum.
Ya, itu satu. Kemudian yang ini Ustaz, wa'alaikumussalam. Kok assalamu alaika? Bukan wa'alaikassalam warahmatullah. Kenapa malaikat menjawabnya assalamu alaika warahmatullah? Bagaimana cara menjawabnya tadi? Karena malaikat ingin mengajari siapa? Adam. Bagaimana tata cara mengucapkan salam. Assalamu alaika warahmatullah wabarakatuh. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu utamanya tatkala menjawab salam harus lebih dibandingkan salamnya. Harus lebih baik dibandingkan salamnya. Kalau yang mengucapkan salam kepada kita assalamualaikum, maka kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Harus lebih, ada warahmatullahnya. Kalau yang mengucapkan salam kepada kita assalamualaikum warahmatullah, maka jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mengucapkan salam kepada kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahannya enggak ada Ustaz? Ya, boleh segitu saja. Ya, tetapi boleh ditambah dengan ada riwayat dari Abdullah bin Umar wa maghfiratuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Boleh. Ini semua tujuannya adalah untuk mengamalkan ayat yang berbunyi wa idza huyyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diucapkan salam maka jawablah yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah ya, salam, pengucapan salam atau lebih tepatnya lafaz salam, lafaz salam itu tauqifiyah. Tulis tauqifiyah. T A W F I Q I Y Y A H. Tauqifiyah. Saya tulis saja biar tidak salah. Apa arti tauqifiyah? Tauqifiyah artinya adalah tetap datangnya dari Allah. Tetap datangnya dari Allah. Maksudnya syariat lafaz salam itu sudah begitu. Tidak boleh kita bikin-bikin yang lain. Ya, sudah begitu. Nah, ini artinya dia dari tauqifiyah. Dan semua ibadah tauqifiyah. Semua ibadah tauqifiyah. Tetap datangnya dari Allah. Tidak boleh bikin ibadah-ibadah baru. Ya, tidak boleh bikin ibadah-ibadah baru. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yaitu sebagaimana yang sudah saya sebutkan bahwa kedudukan malaikat jauh dari Adam alaihissalam. Kedudukan malaikat jauh dari Adam alaihissalam. Karena kata-kata tadi, idhab fasallim alaihim. Wahai Adam, pergi engkau dan ucapkan salam kepada mereka. Kata-kata pergi itu menunjukkan jauh. Pergi engkau. Pergi. Artinya pergilah menuju atau menemui malaikat. Ini menunjukkan jauh. Faedah selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa anjuran untuk belajar ilmu agama dari ahlinya, bukan dari sembarang orang. Belajar ilmu agama dari ahlinya, bukan dari sembarang orang. Kenapa? Karena Adam alaihissalam diperintahkan untuk belajar kepada siapa? Kepada malaikat. Yang itu perintah dari Allah. Nah, di sini pelajaran bagi kita, terutama Masjid Imam Syafi'i, kemudian yayasan juga saya nasihatkan bahwa jangan pernah mengundang siapapun yang bisa mengisi di hadapan jamaah kita kecuali ustadz yang bermanhaj salaf. Ini
tidak ada dialog di dalamnya. Enggak ada dialognya. Ya, ini tidak bisa didiskusikan. Yang masih belang-belang, no way, tidak ada masuk ke Banjarmasin. Nanti merusak adanya. Ya, yang benar-benar sudah jelas manhajnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Jangan seperti daerah-daerah lain yang sedikit ada di media sosial, perkataannya bagus, membuat orang nangis, langsung diundang. Enggak. Ya, jangan. Ini kata mati, tidak bisa tidak. Karena inna hadzal ilm din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama. Maka lihat kepada siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Jadi jangan sembarangan menuntut ilmu agama. Asal sedikit perkataan indah, kemudian membuat nangis, langsung bisa diambil. Enggak. Lihat cara beragamanya, bagaimana cara beragamanya. Ya, demikian. Iya. Ini kira-kira yang bisa kita ambil pelajaran kali ini. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas hadis yang selanjutnya. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.